Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai desain dan layout toko retail. Perkenalkan, nama saya Nur Fahita dengan NIM 171502221. Yang pertama, pentingnya desain dan layout pada toko. Lingkungan di toko, desain toko, serta penyajian dan lokasi barang dagangan di toko memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku belanja konsumen retail. Jadi, dengan adanya lingkungan toko yang bagus, desain toko yang menyenangkan, serta penyajian dan lokasi barang dagangan akan memberikan dampak positif kepada para konsumen untuk kembali membeli pada toko retail tersebut. Berikut beberapa hal pentingnya desain dan layout terhadap perilaku konsumen. Yang pertama, desain situs toko atau web dapat menarik pelanggan untuk mengunjungi lokasi. Dengan adanya web, pelanggan dapat mencari tahu atau mencari-cari informasi mengenai toko tersebut untuk mempermudah mengetahui barang dagangan yang ada pada toko tersebut. Yang kedua, meningkatkan waktu yang konsumen habiskan di toko atau di situs dan meningkatkan jumlah barang yang mereka beli. Dengan panjangnya waktu yang diberikan atau waktu jam operasional pada toko tersebut memberikan dampak konsumen untuk lebih lama menghabiskan waktu dalam pembelian produk pada toko tersebut. Yang ketiga, memiliki efek jangka panjang untuk membangun loyalitas pelanggan terhadap retail dengan meningkatkan citra merek pengecer. Citra merek yang bagus akan membangun loyalitas pada pelanggan. Yang keempat, memberikan pengalaman belanja yang mendorong kunjungan berulang. Dengan adanya pengalaman belanja yang baik dan juga memberikan pelayanan yang baik juga akan menarik minat pelanggan untuk melakukan belanja yang terus berulang-ulang. Yang kelima, yaitu memudahkan konsumen mencari merchandise. Yang kedua, yaitu tujuan desain toko. Yang pertama, untuk menerapkan strategi retail. Yang kedua, membangun loyalitas dengan memberikan pengalaman belanja yang luar biasa. Yang ketiga, meningkatkan penjualan pada setiap kunjungan. Yang keempat, kontrol biaya. Dan yang terakhir, memenuhi persyaratan hukum. Yang ketiga, trend of design toko, di mana trend of design sendiri ini merupakan pemilihan yang harus dikorbankan ketika ingin mendesain pada suatu toko. Jadi ada yang dipilih dan ada yang dikorbankan. Biasanya desain toko tidak dapat mencapai semua tujuan tersebut, makanya sehingga setiap desain toko melibatkan trend of tujuan. Jadi memilih salah satu di antara desain yang di list atau yang dianggarkan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Adapun elemen-elemen desain toko, yang pertama grid layout, yang kedua racetrack layout, dan yang ketiga freeform layout. Grid layout ini memiliki lorong paralel dengan barang dagangan di rak-rak di kedua sisi lorong. Cash register yang terletak di pintu masuk atau keluar dari toko dan dijelaskan pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu racetrack layout. Racetrack layout disebut juga layout pacuan kuda. Layout ini menyediakan lorong utama yang berbentuk lingkaran yang mengelilingi toko untuk memandu lalu lintas pelanggan sekitar departemen yang berbeda. Stasiun kasir biasanya terletak di masing-masing departemen yang berbatasan dengan lorong lingkaran tadi. Dijelaskan juga pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu freeform layout. Freeform layout dikenal juga dengan layout butik, di mana layout disusun dengan panjang dagangan dan lorong belanja dengan pola asimetris. Disusun untuk memperkenalkan keintiman, kenyamanan berbelanja yang santai sambil browsing barang berbelanja. Tanda-tanda dan gambar-gambar signet dan grafis. Signet lokasi, signet kategori produk, signet promosi, signet point of purchase atau POP, signet digital, signet gaya hidup. Area feature, jendela, pintu masuk, display, standing, and caps, lokasi atau lorong promosi, dinding, kamar ganti, counter POP. Berikut adalah contoh signet. Di dalam signet ada kategori produk seperti baju, kosmetik, dan lain-lain, ada promosi, atau diskon-diskon, ada POP, ada signet digital, dan ada signet gaya hidup. Next. Contoh area feature. Ada end caps, pop counters.
Visual merchandising. Visual merchandising adalah penyajian toko dan barang dagangan dengan cara yang akan menarik perhatian pelanggan potensial. Seperti contoh di bawah, seperti penataan yang rapi, garis lurus, ada yang dilipat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah space management. Space management digunakan agar membantu mengkomunikasikan produknya kepada konsumen. Memanfaatkan ruang untuk mendisplay produk secara maksimal adalah hal yang penting untuk meningkatkan penjualan seorang retail. Space management, ruang di dalam toko retail seperti rak-rak dan ruang panjang sangat terbatas. Dan itu semua merupakan sumber daya yang langka. Maka dari itu harus dikelola dengan baik, dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama adalah produktivitas ruangan yang dialokasikan. Yang kedua, perputaran persediaan barang dagangan. Yang ketiga, dampak pada keseluruhan penjualan di toko. Dan yang terakhir adalah kebutuhan display merchandise. Selanjutnya adalah planogram. Planogram merupakan diagram yang menunjukkan bagaimana dan di mana SKU atau stock keeping unit tertentu harus didisplay dan ditempatkan di rak-rak retail untuk meningkatkan pembelian pelanggan. Dalam mengembangkan planogram, retail harus mempertimbangkan bagaimana merchandise per kategori terlihat menarik dan bagaimana konsumen biasanya berbelanja. Jadi konsumen tuh dapat tertarik saat belanja pada toko retail tersebut. Biasanya planogram dibuat oleh software. Berikut adalah contoh planogram. Seperti gambar yang ada pada slide berikut. Selanjutnya adalah atmosfer toko. Atmosfer toko retail berupa warna, aroma, cahaya, musik. Jadi seorang retail harus memperhatikan atmosfer pada tokonya. Berikut merupakan contoh store atmosfer. Seperti yang ada pada gambar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya, aku tak COD masker.